Cek cek cek. Hiji dua tilu. Halo teman-teman, gimana tugas sekolah kalian? Lancar? Kembali lagi bersama saya, seorang pelajar yang menjadi beban keluarga. Di video ini saya akan merangkum film bergenre horor dari Indonesia yang berjudul Sajen 2018. Film ini dibintangi oleh Amanda Manopo dan Angga Aldi Yunanda. Untuk itu, siapkan mental kalian karena seperti yang kalian ketahui bahwa film horor di Indonesia tak luput dari sebuah jumpscare. Langsung saja besarkan volume HP kalian, tutup pintu rapat-rapat, atur posisi yang enak, dan meluncur. Mohon maaf kalau videonya burik karena HP saya tidak gahar, jadi tidak bisa menyimpan video yang kualitasnya HD. Intinya HP aing kentang anjim. Lanjut intro. Kecil di langit yang biru, oi, amat banyak. Film ini menceritakan tentang seorang siswi yang bernama Alanda. Dia masih kelas 3 SMA swasta Pelita Bangsa, yang dimana sekolah tersebut merupakan sekolah favorit di Bogor. Tetapi di balik sekolah favoritnya tersimpan sebuah misteri-misteri sajen di 3 titik, yaitu toilet, perpustakaan, dan ruangan multimedia. Kabarnya sajen-sajen tersebut untuk menenangkan arwah siswa-siswi yang mati bunuh diri akibat menjadi korban bully. Kasus bullying tersebut terjadi menimpa para siswa-siswi di sekolah itu, sehingga korban bully bunuh diri karena depresi. Oleh karena itu, Alanda yang sangat penasaran dan geram, Alanda membuat misi untuk memutuskan kasus bullying yang ada di sekolahnya. Riza dan Keira yang merupakan sahabat terdekatnya Alanda sangat khawatir karena itu bukan masalah kecil dan akan berdampak besar bagi Alanda. Tapi Alanda sudah bulat tentang misi itu dan memulai dari merekam semua kasus-kasus bullying. Singkatnya, Alanda mulai merekam kasus bully yang dilakukan oleh siswi yang bernama Bianca. Bianca adalah siswi tercantik dan kaya raya. Ia merupakan pacar dari seorang kapten basket tertampan bernama Davi. Karena ketampanan Davi, tidak sedikit siswa yang terpesona kepadanya. Tapi saat ada yang mendekati Davi, Bianca dan teman-temannya tak segan-segan membulinya dan menyiksanya. Ketika Bianca sedang membulinya, dia sadar bahwa Alanda sedang merekamnya. Alanda dan Riza pun panik dan segera kabur. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Alanda baru selesai mengerjakan sholat dan mendengar ibunya nangis karena melihat rekaman keharmonisan keluarganya sebelum ayahnya maut, Alanda pun menyemangati ibunya dengan menyanyikan lagu Cing Ciripit, di mana lagu tersebut sering dinyanyikan oleh keluarganya dulu. Cing Ciripit. Duar. Lanjut. Keesokan harinya, Alanda dan Riza sedang berada di ruangan kepala sekolah. Diketahui Alanda dan Riza adalah murid terpintar di sekolah dan masuk SMA Pelita Bangsa melalui beasiswa. Dan kepala sekolah mengatakan bahwa akan ada satu siswa yang akan menjadi lulusan terbaik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lewat beasiswa. Jadi intinya mereka akan bersaing untuk mendapatkan beasiswa. Saat keluar dari ruangan sekolah tersebut, Alanda diberi surprise berupa kata gembel pada lokernya. Alanda pun langsung mengambil dan pura-pura tegar di hadapan Riza. Riza pun pergi ke perpustakaan dan tiba-tiba Keira datang. Tak lama kemudian, Bianca pun datang dan mengambil kamera milik Alanda. Alanda berusaha merebutnya. Tak lama kemudian, Davi juga datang dan mengatakan ke Alanda, "Jika kamu ingin mendapatkan kamera ini, maka datanglah ke rumahku jam 9 malam." Yang kebetulan di rumahnya mengadakan pesta anak-anak muda. Pada saat pelajaran komputer, Alanda terlihat bimbang untuk pergi ke rumah Davi. Di sini Davi menyukai Alanda padahal Davi sudah mempunyai pacar. Meraos anjing, dua awewe lebih baik. Lanjut. Davi pun terus memandangi Alanda dan tiba-tiba komputer di sebelah Alanda error dan ada tulisan jangan datang. Alanda yang panik pun izin ke toilet dan di toilet Alanda bertemu asisten perpustakaan yang sedang cuci tangan. Ia pun memberikan tisu ke Alanda dan tiba-tiba ada suara teriakan dan tangisan di toilet rusak. Alanda pun langsung lulumpatan ke kelasnya. Jam 9 malam pun tiba. Alanda memutuskan untuk mengambil kameranya di rumah Dapi. Sesampainya di rumah Dapi, Alanda dipaksa untuk meminum alkohol sampai tak sadarkan diri. Alanda pun dibawa Dapi dan terjadilah adegan kuda-kudaan. Tapi adegan ini di-skip ya karena tidak baik untuk dicontoh cuy. Lanjut. Di pagi hari, Alanda sudah ada di kasurnya dan kamera sudah ada di kamarnya.
Alanda pun mengatakan hal semalam ke Keira yang datang dari pagi, dan Keira menjawab, "Semalam lo masuk pakai kunci yang lo bawa." Saat berada di sekolah, Alanda pun disoraki karena videonya semalam ia mabuk. Tanpa ia sadari, video tersebut sudah tersebar di medsos sampai nama sekolah tercoreng. Alanda pun tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan dia dicoret dari daftar siswa yang masuk ke perguruan tinggi. Alanda pun datang ke Bianca dan marah-marah, tapi hasilnya dia malah dicaci maki dan dibully. Sehingga ia depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian, Alanda mengalami mual-mual yang ternyata ia hamil. Alanda pikir dirinya sudah rusak. Lalu ia menelepon ibunya dan meminta maaf. Kemudian Alanda bunuh diri di lift sekolahannya. Dan Alanda ditemukan oleh penjaga sekolah, lalu dikuburkan. Pada saat penguburan, ibu sekolah mengatakan bahwa ibunya Alanda harus tutup mulut dan disogok dengan sejumlah uang. Tetapi ibu Alanda langsung pergi karena tidak terima kejadian ini. Tentu saja sebagai ibu, ia sangat kehilangan Alanda dan melihat rekaman Alanda yang bertujuan untuk menuntaskan misi bully-bully di sekolahnya. Karena itu, ibunya akan melanjutkan misi anaknya. Singkat cerita, ibu Alanda meminta pertanggungjawaban di pihak sekolah dan mengusut kasus-kasus pembulian. Namun, pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab. Ibu Alanda pun kesal dan pergi ke toilet. Saat di toilet, Ibu Alanda bertemu seorang asisten perpustakaan dan memberikannya tisu. Di sisi lain, arwah Alanda terus menghantui orang-orang yang sudah membulinya. Bianca yang sedang ngaca, tiba-tiba arwah Alanda muncul ikut ngaca. Hanya mengingatkan di sini ada sebuah jumpscare. Lanjut. Karena Bianca takut, ia pun menelepon Dapi, tapi arwah Alanda semakin menjadi-jadi. Dan Bianca pun tewas ngegelitik di tangga. Arwah Alanda pun tetap semangat untuk menghantui orang-orang yang membulinya. Dapi pun diteror, tapi Dapi langsung melaporkan kepada pihak sekolah agar diberikan sajen kepada arwah Alanda, supaya tidak mengganggu siswa-siswi. Namun Rija mengatakan bahwa sebaiknya dibacakan doa saja. Kepala sekolah pun terkejut karena sekolahnya jauh dari agama. Dikarenakan besoknya melakukan ujian nasional, maka kepala sekolah menyetujui untuk sekolahnya didoakan agar ujian berjalan dengan lancar. Dan kebetulan ayahnya Rija seorang ustadz. Pada malam harinya, mereka mendoakan sekolah tersebut. Keesokannya, ujian pun berjalan dengan lancar dan Ibu Alanda datang ke sekolah karena tidak ada tanggung jawaban di sekolah untuk mengusut kematian Alanda dan untuk menyelesaikan kasus bullying di sekolah tersebut. Akan saya sebar ke media biar semua orang tahu kalau sekolah ini tuh Dan tiba-tiba, bobrok. Ada. yap, arwah Alanda nongol anjing. Lanjut, Ibu Alanda pun sangat kecewa karena sekolah tidak bertanggung jawab. Saat di luar sekolah, Ibu Alanda kembali bertemu penjaga perpus dan memberikannya sebuah tisu lagi. Si teteh mereh mah duit atuh teh ieu teh keur butuh. Lanjut, karena arah pulangnya sejalur, akhirnya mereka menaiki taksi yang sama dan Ibu Alanda bercerita tentang Alanda yang akan menuntaskan kasus bullying di sekolahnya. Dan akhirnya si teteh perpus ini terharu dan ikut bergabung untuk menuntaskan kasus bullying tersebut. Keesokan harinya, SMA Pelita Bangsa meraih prestasi sebagai SMA penerima hasil nilai ujian nasional tertinggi di Bogor. Dan siswa peraih nilai tertingginya adalah Riza. Riza pun mengatakan bahwa ini seharusnya punya Alanda. Dan kasus bullying di sekolah harus segera dituntaskan. Lalu Riza memberikan piala tersebut ke tempat Alanda bunuh diri. Akhirnya kasus Alanda pun dituntaskan oleh salah satu teman si Dapi, yaitu Gary. Ternyata Gary dari awal menyukai Alanda, tapi Gary tidak berani mengungkapkannya karena Dapi ketua gengnya pun menyukai Alanda. Di sisi lain, ternyata yang menyebarkan video Alanda mabuk adalah sahabatnya sendiri, yaitu Keira. Si teteh perpus yang sedang menonton pun langsung bergegas ke rumah ibu Alanda, karena khawatir Alanda akan membunuh Keira. Para penari di acara tersebut kesurupan arwah bullying. Alanda pun segera datang ke Keira dan Keira meminta maaf kepada Alanda dan menjelaskan kepada Alanda bahwa dirinya iri karena Alanda lebih cantik, pintar, jenius, dan banyak orang yang menyukainya termasuk Dapi, dan tidak ada yang menyukai dirinya. Dan ternyata Keira cinta mati ke si Dapi, makanya si Keira sampai nekat menyelakai dan menghasut sahabatnya yaitu si Alanda.
Tak lama kemudian Alanda mencekik si Kaira dan Rija menelpon ayahnya untuk segera datang dan menyelamatkan si Kaira. Ayah Rija pun datang dan langsung membaca doa. Akhirnya Kaira selamat dari cekikan. Kaira pun lari ketakutan dan mati tertabrak mobil. Setelah itu ibu Alanda datang dan mengikhlaskan kepergian Alanda. Dan mereka menyanyikan lagu Cingciripit untuk terakhir kalinya. Ciripit, ulang bacin kecap. SMA Pelita Bangsa pun ditutup karena kasus bullyingnya. Dan akhirnya Dapi pun mengalami gangguan kejiwaan karena diganggu oleh arwah si Kaira dan pada akhirnya Dapi pun tewas. Dan selesai coy. Oke teman-teman, segitu aja dikarenakan HP yang nge-lag saat ngedit. Maka dari itu bantu support channel ini dengan cara subscribe dan like bila perlu komen agar Aing mendapatkan penghasilan dan bisa membeli HP atau PC baru. Awok. Terima kasih hatur nuhun yang sudah menonton, saya pamit, see you.